Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan sahabatku semua di seluruh Indonesia? Video kali ini saya coba untuk kembali ke jenis video yaitu engineering, procurement dan construction, dan melanjutkan video sebelumnya tentang pekerjaan instalasi plat untuk pekerjaan atmospheric storage tank standar API 650. Dan kali ini menginjak di pekerjaan fit up dan memulai pengelasan untuk sel plat atau dinding tangki tersebut. Kemudian kawan, tetap saya berdoa agar kawan sahabatku semua sampai saat ini senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, kebahagiaan di keluarga, serta utamanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan saya ingatkan pula, mudah-mudahan kawan sahabatku semua menonton video ini sampai di menit terakhir. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe karena ini semua sangat gratis. Demikianlah kawan sahabatku semua yang saya hormati, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya dan mohon dukung terus channel ini agar semakin berkembang di kemudian hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Yuta Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur, Indonesia. Kawan sahabatku semua, sekarang saya sampaikan tentang erection cell plate dan sequence atau urutan pengelasan cell plate untuk atmospheric storage tank API 650. Dan saya informasikan pula bahwa untuk pekerjaan fabrikasi cell plate sebelumnya telah saya uraikan di video terdahulu, yaitu saat dilakukan mock up di workshop Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Namun, untuk mengingatkan kembali dan sebelum saya sampaikan masalah sekuen atau urutan pengelasan cell plate, maka saya coba uraikan kembali masalah fabrikasi cell plate di workshop Kota Samarinda tersebut. Kawan, bahwa material plate yang digunakan untuk sel atmospheric storage tank API 650 ini adalah ASTM 36, dan sekarang saya coba sampaikan masalah fabrikasi sel plate tersebut. Disampaikan bahwa semua plat yang akan difabrikasi harus diperiksa dimensi dan ketebalan dari setiap lembar plat. Hal ini diperlukan karena setiap kurs dari plat sel satu sama lain tidak memiliki ketebalan yang sama. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam fabrikasi untuk sel plate atau plat dinding tangki adalah bahwa semua plat yang akan digunakan untuk sel plate harus diperiksa dimensi dan ketebalan. Semua plat yang telah diambil dari storage atau gudang harus diletakkan pada posisi yang datar dan kemudian dimarking sesuai dengan gambar kerja yang ada. Setelah ukuran dari dimensi sel plate didapat, maka plat dibawa ke workshop untuk di cutting. Adapun proses pemotongan plat sel harus menggunakan automatic cutting mesin. Lembaran sel plat yang telah di cutting dibawa ke lokasi pengerolan setelah diperiksa keseluruhan dari plat yang akan di roll. Kemudian lembaran plat yang akan di roll diletakkan di meja mesin roll dengan menggunakan alat berat crane. Yang lainnya adalah setelah itu pengerolan plat sel tersebut harus dilakukan berulang-ulang hingga mencapai radius yang telah ditentukan oleh desain. Semua plat yang telah di-roll ditumpuk pada penumpukan material dan yang telah di-roll secepat mungkin dibawa ke areal blasting painting untuk dilaksanakan pengecatan prime coat. Kemudian plat yang telah di prime coat dibawa ke lokasi tempat erection tangki dan diletakkan sedekat mungkin dengan pondasi tangki.
Demikian kawan sahabatku semua, diinformasikan, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali tentang bagaimana fabrikasi sel plate untuk tangki yang sedang dibangun oleh Timbuk Borneo saat ini, yaitu jenis atmospheric storage tank API 650. Demikian disampaikan. Kawan sahabatku semua, sekarang kita menginjak ke pekerjaan erection sel plate. Proses erection untuk sel plate merupakan proses pelaksanaan yang sangat perlu untuk diperhatikan secara teliti, karena proses pelaksanaan erection plate merupakan pelaksanaan yang akan menentukan baik tidaknya tangki yang akan dibangun. Hal ini perlu diperhatikan dalam pelaksanaan erection tangki, antara lain semua plat yang telah di primer diletakkan di lokasi pondasi tangki, dan kita lakukan pekerjaan dengan membuat garis bantu sesuai diameter tangki. Dalam hal ini adalah 20 meter. Untuk peletakan plat harus sudah dibuat agar pada saat erection diameter tangki tetap terjaga dan spacer luar dan dalam. Kemudian erection plate harus dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa teleskopik screen, dan saat ini Timbuk Borneo menggunakan kapasitas 25 ton. Erection cell pertama untuk kus pertama harus dimulai sesuai dengan gambar yang telah disetujui. Kemudian lembaran plat sel yang telah ditegakkan atau erected harus diberi penyangga agar dapat berdiri. Lembaran plat satu dengan yang lain harus dikunci dengan menggunakan erection tool. Erection cell atau kurs harus dilaksanakan tiap kurs hingga selesai. Setelah sel pertama selesai, maka sel kurs pertama tersebut harus disetting dan diperiksa tegakannya, dalam hal ini tenaga topografi selalu monitoring. Erection cell kurs kedua dapat dilaksanakan setelah kurs pertama selesai di fit up dan di setting. Kemudian proses erection dengan cara yang sama dilakukan untuk sel kedua dan ketiga sampai sel ketiga. Semua proses erection sel dihentikan sementara untuk dilaksanakan proses pengelasan. Kawan sahabatku semua, sekarang kita menginjak ke sequence atau urutan pengelasan sel plate. Pengelasan untuk sel plate pada proses pembuatan tangki harus menggunakan cara-cara yang dapat sekecil mungkin menghindari terjadinya backlink atau tagging pada saat proses pengelasan dilaksanakan. Urutan pengelasan yang perlu diperhatikan antara lain: pengelasan untuk sel plate harus dimulai dari sel plate yang pertama pada bagian vertikal atau posisi 3G, di mana semua alat bantu seperti plateboard dan strong back masih terpasang. Pengelasan harus dimulai dari luar tangki dengan cara setiap operator welder harus memulai dari posisi yang berbeda, baik dari arah kiri maupun arah kanan. Kemudian setelah pengelasan sel vertikal pertama pada bagian luar selesai, maka pengelasan harus dimulai pada bagian dalam masih pada sel pertama. Selanjutnya pengelasan dilaksanakan pada sel plate kus kedua pada bagian luar untuk posisi vertikal, dan begitu seterusnya untuk plat ketiga. Kemudian pengelasan horizontal dapat dilakukan setelah vertikal dari ketiga sel plate telah selesai dilakukan. Pengelasan horizontal pertama dilakukan untuk posisi sel pertama dan kedua, dan seterusnya untuk sel kedua dan ketiga, dan seterusnya. Demikianlah kawan metode sederhana tentang tata cara erection sel plate yang saat ini sedang dilakukan oleh Timbuk Borneo untuk pekerjaan bangunan atmospheric storage tank
standar API 650. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kawanku semua. Demikian disampaikan. Kawan sahabatku semua, sampai di sini dulu video ini saya tayangkan. Dan untuk pekerjaan lanjutan seperti top angel, kolom, rangka atap, enter drum, dan roof framing atau rafter akan saya videokan di kemudian hari. Jika ada narasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan dengan demikian saya mengucapkan undur diri dari tayangan video ini. Sampai ketemu di video lainnya dari Agus Wito Channel, yang merupakan kanal YouTube pilihan kawanku semua di seluruh Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Timbek Borneo, Agus Wito Channel.